Bertemu lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke bab yang ke-15 yaitu basic configuration. Di dalam bab 15 ini terdapat 6 materi. Yang pertama konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, 3 mendefinisikan IP address pada topologi, 4 konfigurasi IP address router, 5 konfigurasi IP server client, dan yang keenam basic remote access. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Apa sih itu hostname? Hostname merupakan nama atau identitas pada komputer dalam suatu jaringan. Nah, contohnya di sini ada Debian router. Saya menamai hostname-nya itu RTR Debian. Nah, fungsi hostname adalah memberikan nama agar kita tidak bingung karena secara default Debian-nya itu akan bernama Debian. Maka kita harus mengkonfigurasi hostname-nya agar tidak bingung dan harus memakai atau mengkonfigurasi Debian atau Ubuntu. Nah, di sini saya sudah membuka router Debian-nya. Nah, terdapat tulisan router Debian RTR Debian. Nah, tulisan router Debian ini merupakan nama dari user yang saya pakai dan RTR Debian merupakan hostname-nya. Nah, secara default itu hostname-nya itu Debian. Di sini saya akan masuk ke router lebih dahulu dengan mengetikkan perintah sumin lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Lalu saya akan mengetikkan hostname ctl lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa static hostname itu namanya adalah router Debian. Nah, jadi jika kita akan mengganti static hostname-nya ini, caranya kita bisa ketikkan perintah lalu kita enter. Lalu kita bisa mengeceknya lagi dengan perintah hostname ctl enter. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nama dari static hostnya itu sudah berubah. Tapi mengapa di sini rootnya masih tetap root TTR? Nah, untuk mengapainya kita bisa logout terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login kembali. Dapat dilihat di sini bahwa add-nya itu sudah berubah menjadi nama yang sudah saya ubah tadi. Lalu saya akan mengubah hostname-nya pada Ubuntu dan Debian server. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian servernya. Di sini saya akan ke router terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sumin lalu kita enter. Lalu masukkan passwordnya. Di sini saya akan ketikkan perintah hostname ctl set hostname svr1 Debian. Lalu kita enter. Di sini untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah hostname ctl lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa namanya sudah berubah menjadi svr1 Debian. Nah, saya akan logout terlebih dahulu dengan menggunakan perintah exit. Lalu kita bisa login kembali. Bisa dilihat di sini bahwa namanya sudah berubah menjadi svr1 Debian. Nah, saya juga akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah login ke Ubuntu server. Pada Ubuntu server untuk mengubah host
itu cukup berbeda. Bedanya itu hanya cara kita masuk ke rootnya. Sini kita bisa ketikkan perintah sudo lalu enter, lalu masukkan passwordnya, enter. Baru di sini kita bisa ketikkan hostname ctl lalu kita enter. Lalu di sini saya akan kembali ke mode user untuk mengapply-nya. Kita bisa ketikkan perintah exit, lalu exit lagi, lalu di sini kita akan login kembali. Bisa dilihat di sini bahwa add-nya itu sudah berubah menjadi svr2 Ubuntu. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Nah, host itu adalah sebuah file teks di dalam sistem operasi yang digunakan untuk memetakan atau memapping antara alamat IP dengan hostname. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan mengubah hostnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu ke router Debian. Lalu di sini saya masuk ke rootnya dengan perintah sumin. Lalu masukkan passwordnya. Saya akan ketikkan perintah nano /etc/ lalu enter. Dapat dilihat di sini itu yang pertama ada localhost-nya yang IP-nya 127.0.0.1 dan di bawahnya itu ada rtrdebian.rtrdebian.com yang IP-nya adalah 127.0.1.1. Lalu di sini saya akan keluar terlebih dahulu dengan menggunakan perintah ctrlx. Fungsi host itu bisa kita ping menggunakan namanya, bukan menggunakan IP-nya. Contohnya di sini saya akan ketik perintah ping rdr debian, lalu kita enter. Nah, jika sudah berhasil itu akan TTL ya teman-teman. Untuk menghentikannya kita bisa menggunakan ctrlc. Nah, lalu bagaimana cara mengubah hostnya? Untuk mengubah hostnya kita bisa masuk kembali ke nano /etc/ lalu enter. Nah, di sini saya akan mengubah yang ini bisa dilihat bahwa RTR hurufnya masih kecil. Di sini saya akan mengubahnya menjadi huruf yang besar. Ini juga kita ganti ya teman-teman. Lalu untuk menyimpannya kita bisa menggunakan ctrlx lalu y, lalu kita enter. Nah, lalu kita bisa lihat apakah namanya tadi sudah ke apply terganti atau belum dengan menggunakan perintah yang sama juga seperti yang tadi, yaitu nano /etc/ host, lalu kita enter. Bisa terlihat di sini bahwa hostnya itu sudah berganti. Yang tadinya huruf itu kecil kini berubah menjadi besar. Di sini kita akan coba ping. Kita bisa keluar terlebih dahulu dengan ctrlx. Lalu kita bisa ketikkan ping rtr debian, lalu enter. Nah, ini hasilnya pun masih tetap TTL ya teman-teman. Kita bisa hentikan terlebih dahulu. Lalu saya akan mengubah hostname-nya itu pada Debian server dan juga pada Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah login ke Debian servernya. Di sini saya akan masuk ke root dengan menggunakan perintah sumin, lalu masukkan passwordnya.
Nah, di sini kita akan menggunakan perintah nano slash etc slash lalu enter. Nah, di sini saya akan mengubah nama itu menjadi SVR1. Begitu pula dengan yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya dengan menggunakan ctrlx enter. Nah, di sini saya akan mengeceknya kembali dengan perintah yang tadi, nano slash etc slash lalu enter. Nah, bisa terlihat di sini bahwa hostnya itu sudah berubah. Lalu di sini saya akan coba mengepingnya. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Ping SVR1 di ya, enter. Nah, ini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Lalu kita akan coba pada Ubuntu server kita juga. Kita masuk ke dalam router dengan mengetikkan perintah sudo lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan perintah yang sama seperti tadi, yaitu nano slash etc slash host, lalu kita enter. Di sini saya akan mengubahnya menjadi SVR2 Ubuntu. Lalu bisa kita simpan menggunakan ctrlx y enter. Di sini saya akan coba mengepingnya. R2 Ubuntu enter. Dan di sini pun hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga mengenai mendefinisikan IP pada topologi. Di sini saya akan masuk ke kontrol panel. Lalu network dan internet. Lalu network and sharing center. Lalu change adapter setting. Nah, di sini kita pakai yang Ethernet 2. Lalu kita klik yang details. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya itu 192.168.561 dari host atau laptop kita. Lalu IP dari host OS ke Debian ini adalah 192.168.5610. Lalu pada IP dari router Debian ke internal network yaitu 10.10.10.1. Lalu IP dari Debian server ke internal network itu adalah 10.10.10.2 dan IP dari Ubuntu server ke internal network adalah 10.10.3. Di sini ada IP dari router Debian ke IP klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Lalu ada IP dari klien Ubuntu sendiri yaitu 172.16.1.2. Jadi di sini kita masuk ke router Debian. Di sini saya akan cek IP-nya dengan menggunakan perintah IPA atau enter. Di sini terdapat 4 interface. Yang pertama ada loopback interface, yang kedua ada interface endpost 3,
yang ketiga ada interface NPOS 8, dan yang terakhir ada NPOS 9. Nah, jadi pada interface NPOS 3 itu mengarah kepada host OS. Maka pada interface NPOS 3 ini IP-nya akan saya ubah menjadi IP 192.168.56.10. Yang ketiga ada interface NPOS 8 yang mengarah kepada internal network. Jadi IP-nya akan saya ganti menjadi 10.10.10.1. Dan yang terakhir ada NPOS 9, yaitu IP yang akan diarahkan ke klien Ubuntu yang IP-nya akan saya jadikan 172.1.1.1. Untuk mengkonfigurasi IP tadi, kita bisa masuk ke router terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo min lalu enter. Lalu di sini saya akan ketikkan nano /etc lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan loopback-nya. Nah, loopback ini bisa dilihat di sini ada tulisan DHCP. Nah, DHCP ini akan secara otomatis memberikan IP pada server kita. Tetapi karena kita akan mengubah konfigurasi IP-nya, maka di sini di DHCP-nya kita hapus dan kita ganti menjadi static. Lalu kita ke bawah, di bawahnya kita 192.10. Lalu di bawahnya kita ketik gateway. Untuk gateway-nya kita gunakan 192.168.56.1. Selanjutnya di bawahnya kita ketikkan lalu untuk addressnya kita gunakan 10.10.10.1. Next kita gunakan 255. Selanjutnya di bawahnya lagi kita ketik setelah sudah kita bisa simpan menggunakan ctrlx d enter. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah ipAddr lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa konfigurasinya yang sudah kita lakukan tadi itu tidak muncul atau tidak terlihat. Itu terjadi karena kita belum meresetnya. Untuk meresetnya kita bisa menggunakan perintah systemctl lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi plus 3 lalu enter, lalu 8, lalu untuk yang terakhir 9 lalu kita enter. Lalu kita bisa cek lagi dengan perintah ipAddr.
Dapat dilihat di sini semua konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi itu sudah muncul. Itu bisa terlihat pada interface NOS 3, yaitu IP-nya 192.168.56.10. Lalu pada interface NOS selatan IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu pada interface NOS 9 IP-nya itu 172. Lalu kita lanjut ke yang Debian server. Di sini saya sudah masuk ke dalam Debian servernya. Di sini saya pun akan melakukan konfigurasi IP yang sama pada Debian server seperti yang sudah dilakukan ke router Debian. Di sini saya akan masuk ke router terlebih dahulu dengan menggunakan perintah root. Lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan ketikkan perintah nano etc lalu enter. Di sini kita akan isikan sama seperti yang tadi. Lalu di sini kita klikkan yes 10.10.10.2, lalu net mas 255. Lalu kita bisa setnya dengan CTRL X lalu G lalu enter. Lalu di sini kita akan merestartnya dengan menggunakan perintah system ctl lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk Windows 3 lalu enter. Kita bisa menggunakan perintah DPR. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP pada interface NOS 3 itu sudah ada IP yang sudah kita custom tadi, yaitu 10.10.2. Lalu di sini saya masuk ke Ubuntu servernya. Kita bisa masuk ke router terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo root. Lalu masukkan passwordnya. Di sini saya akan coba ketikkan /etc/netplan config lalu enter. Nah, jadi seperti ini tampilannya untuk DHCP-nya. Karena kita akan menggunakan statik, maka di sini akan kita ubah menjadi non. Lalu pada address saya akan ketik size 24. Lalu di sini saya akan tambahkan gateway 4. Lalu untuk radiusnya kita bisa gunakan 2. Untuk mengubahnya kita bisa menggunakan CTRL-X lalu G lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan netplan lalu enter. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini, kita bisa cek saja. Lalu kita bisa cek menggunakan perintah ID lalu enter.
Nah, bisa terlihat di sini bahwa pada MPOS 3 ini sudah ada IP-nya yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu 10.10.10.3. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada Ubuntu desktop. Pertama kita login ke Ubuntu desktopnya. Lalu kita akan mengkonfigurasi Ubuntu client. Kita login ke Ubuntu desktopnya, lalu kita bisa klik icon di atas ini, lalu pilih yang word connection, word setting. Nah, di sini kita bisa klik yang ini. Kita pilih yang IPv4. Lalu kita bisa pilih yang manual karena kita akan memasukkan IP-nya. Untuk address kita masukkan IP yang 172.16.1.2. Untuk net max-nya kita isikan 255. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 172.16.1.1. Lalu kita apply. Lalu kita bisa matikan dan nyalakan kembali. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke terminal. Nah, jika sudah login ke terminalnya, kita bisa ketikkan ID, lalu enter. Dapat terlihat di sini bahwa IP-nya sudah kita apply, yaitu 172.16.1.2. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah, pada materi kali ini kalian harus mendownload aplikasi Putih terlebih dahulu. Kalian bisa mendownloadnya melalui Microsoft atau Google Chrome. Nah, di sini kita bisa ketikkan lalu kita pilih ini, lalu kita pilih yang 64 bit ini ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, berarti kita tidak bisa. Jadi di sini router Debian dan juga modem RS-nya itu akan saling tersambung, maka juga dikirimkan hasilnya akan TTL. Jadi saya akan coba mengopinya menggunakan command prompt. Yang pertama kita masuk ke command prompt terlebih dahulu. Nah, jadi di sini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Nah, jika hasilnya RTO itu kalian harus mematikan terlebih dahulu Windows Defender Firewall-nya. Lalu di sini saya akan cek IP-nya menggunakan. Ini saya akan mengecek IP-nya menggunakan perintah IPA, lalu enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Lalu kita akan membuka Putihnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengisi hostname-nya itu 192.168. Sebelumnya di sini 192.168
56, 10. Untuk portnya kita harus menggunakan 22 dan connection meeting kita pilih yang SSH. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.